Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, jangan lupa sarapan ya supaya kuat untuk menghadapi kenyataan. Nah, untuk pertemuan hari ini Miss Vina akan membahas tentang hasil pekerjaan kalian yang kemarin. Kemarin kalian sudah ditugaskan untuk membuat satu paragraf ya tentang perekonomian pasca COVID-19. Di sini Miss Vina hanya akan membahas beberapa hasil pekerjaan kalian. Nah, nanti kalian bisa mengambil ilmu kira-kira apa yang harus kita perbaiki dan apa yang harus ditambahkan dari hasil koreksi dari kita bersama ya. Untuk itu ya, silakan kita bisa perhatikan untuk penjelasan berikut ini. Dan ditambahkan di bagian bawah dari paragraf yang sudah dibuat oleh Vina tadi, bahwa topik dari paragraf 1 adalah kondisi ekonomi di Indonesia saat pandemi yang semakin terpuruk. Nah, ini sudah mewakili ya topik dari paragraf 1. Ya, bagus sekali ini untuk kerjaan dari Vina. Kemudian nanti hari ini silakan Vina lanjutkan untuk paragraf berikutnya. Boleh masih pendahuluan atau boleh juga langsung bagian isi dari esai. Oke, ditunggu ya Vina. Dan ditambahkan di bagian bawah dari paragraf yang sudah dibuat oleh Vina tadi, bahwa topik dari paragraf 1 adalah kondisi ekonomi di Indonesia saat pandemi yang semakin terpuruk. Nah, ini sudah mewakili ya topik dari paragraf 1. Ya, bagus sekali ini untuk kerjaan dari Vina. Kemudian nanti hari ini silakan Vina lanjutkan untuk paragraf berikutnya. Boleh masih pendahuluan atau boleh juga langsung bagian isi dari esai. Oke, ditunggu ya Vina. Selanjutnya ini adalah hasil pekerjaan dari Mbak siapa ini tadi? Kasyamin Basmalah ya. Mbak Kayasmin. Oke. Temanya sudah dituliskan perekonomian Indonesia pasca COVID-19 dengan judul ini judul dari paragrafnya ya, mungkin ini topik dari paragraf, bukan judul dari esai secara keseluruhan. Ini topik ya, topik dari paragraf yang pertama. Nanti Mbak Kayasmin boleh memperbaikin. Ini paragraf pertama bunyinya seperti ini. Perekonomian Indonesia pasca COVID-19 mulai terpuruk. Oke, bagus. Kalimat utama. Kita baca kalimat penjelasnya. Social distancing mulai dilakukan sejak Maret sampai, ini dijelaskan ya, Maret tahun berapa, harus jelas. Misalkan Maret 2020 seperti itu. Dan itu menyebabkan perekonomian Indonesia mulai memburuk. Bagus ya. Ini juga sudah menjelaskan pada kalimat utama. Bahkan perusahaan-perusahaan pun merasakan kekosongan aktivitas karena dampak dari pandemi ini. Oke ya, ini saya rasa untuk paragraf pertama yang sudah dibuat oleh Mbak Kayasmin itu sudah bagus, sudah bisa mewakili pada bagian pendahuluan. Selanjutnya silakan ditambahkan untuk paragraf yang kedua dan selanjutnya. Oke. Kita lanjut ke hasil kerja yang selanjutnya. Di hasil kerja ini teman kalian sudah langsung mengumpulkan 4 paragraf. Ya, kita coba baca mulai dari paragraf yang pertama. Pada tahun 2020 beredar tentang kajian awal dari Kemenko Perekonomian terkait skenario pemulihan kesehatan dan perekonomian secara nasional. Mungkin kalau Miss Firna di sini baca dari segi bahasanya ini sudah merupakan karangan dari pengarang yang sudah profesional. Jadi sebisa mungkin kalian tata sendiri bahasa kalian dengan gaya kalian sendiri, dan kalau bisa itu jauh dari kesan duplikasi atau menduplikat atau sekedar
copy paste dari sumber yang sudah kalian dapatkan. Kalian olah sendiri dengan bahasa kalian. Misalkan seperti ini. Pada tahun 2020 di sini ya, dibuatlah suatu skenario tentang kajian pemulihan kesehatan dan perekonomian secara nasional. Mungkin itu adalah bahasa yang tepat ya kalau dilihat dari faktor kalian secara usia. Jadi tidak terlalu terkesan seprofesional ini bahasanya. Ya, kalau seperti ini nanti tim penilainya akan merasa oh ini berarti langsung copy paste ya. Ya, untuk selanjutnya nanti bisa diperbaiki ya. Ini Miss Vina baca kalimat berikutnya. Walaupun begitu, skenario ini masih belum bersifat final dan bergantung pada perkembangan kasus COVID-19. Kasus pertama munculnya virus corona di Indonesia terjadi pada awal bulan Maret 2020, sehingga jalan kuartal pertama dan kuartal kedua. Nah, dari sini istilah kuartal pertama, kuartal kedua ini biasanya hanya diketahui oleh kaum-kaum profesional. Mungkin ya kalian gunakan istilah-istilah yang cocok di usia kalian, sehingga memang kesannya ini nih hasil dari penulis pemula. Begitu. Nah, untuk selanjutnya bisa diperbaiki lagi ya. Oke, Miss Vina akan lanjutkan pada hasil kerja teman kalian berikutnya. Hasil kerja berikutnya, ini Miss Vina bacakan dulu. Dulu setiap hari Minggu saya selalu ikut ibu. Saya pergi belanja di pasar untuk membeli kebutuhan makanan seperti bla bla bla. Saya memperhatikan lingkungan sekitar dengan keadaan lingkungan sangat ramai. Di sana orang melakukan kegiatan jual beli dengan jujur. Ada yang menjual ikan, buah, sayuran. Nah, kalau paragraf yang seperti ini kurang sesuai jika akan dijadikan sebagai esai. Ini terkesan sebagai suatu teks naratif ya. Kalau esai ini lebih pada hasil kajian kalian secara ilmiah. Bisa berdasarkan referensi dari buku, dari jurnal ataupun dari sumber lainnya. Ya, untuk berikutnya ini minta tolong Miss Vina untuk diperbaiki ya. Kemudian kalian perbanyak lagi membaca sehingga kalian memiliki banyak pengetahuan ya. Untuk hasil karya teman kalian selanjutnya, kita baca mulai dari paragraf yang pertama. Dampak wabah COVID-19 kepada perekonomian dunia juga sangat dahsyat. Nah, coba perhatikan, kalau di kalimat pertama diusahakan tanpa ada kata juga, karena kata juga ini bisa digunakan hanya pada kalimat penjelas. Biasanya kalimat utama ini sudah mewakili gagasan utama dari suatu paragraf ya. Pada triwulan pertama 2020 ini, pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang Indonesia tumbuh negatif. Singapura negatif 2,2. Nah, seperti ini kan data. Data itu diperoleh dari sumber. Ya, sumber itu bisa berupa artikel secara online ataupun dari surat kabar. Nah, seperti ini tuh wajib ada rujukannya. Misalkan data ini diperoleh dari dari Kompasiana misalkan, itu harus ditulis http://www.kompasiana.com. kemudian tulis artikel ini ditulis pada tahun berapa, misalkan tahun 2021. Nah, seperti itu. Ini untuk sebagai pendahuluan juga sudah mulai bagus, tapi diupayakan pada satu paragraf itu jangan hanya terdiri dari 2 kalimat ya, hanya terdiri dari 1 kalimat utama dan 1 kalimat penjelas. Diusahakan itu terdiri dari 1 kalimat utama dengan beberapa kalimat penjelas. Bisa ya? Oke, tapi ini sebagai pendahuluan juga sudah cukup bagus ya. Bisa dilanjutkan nanti untuk paragraf berikutnya. Oh, kita baca nih di paragraf yang kedua.
Pada paragraf kedua ini disebutkan bahwa hal ini menyebabkan banyaknya masyarakat. Oke, perhatikan ya. Hal ini itu adalah pengganti sesuatu, pengganti kata benda. Nah, harusnya kalimat penjelas ini itu diletakkan sebagai kalimat sebagai kalimat penjelas dari paragraf pertama. Jadi harusnya dilanjutkan pada paragraf 1, bukan dijadikan sebagai paragraf berikutnya ya. Jadi hal ini itu kan berarti penurunan apa ini tadi? Perekonomian, pertumbuhan perekonomian. Jadi harusnya ini diletakkan sebagai kalimat penjelas di paragraf yang kedua. Ya. Oke, kita lanjutkan di kalimat berikutnya. Banyaknya orang yang mengeluh akibat PHK, berkurangnya pembeli di pasar dan lain-lain. Kejadian ini membuat banyak orang yang depresi. Akibat tidak mempunyai uang, yang mana di situasi seperti ini masih banyak pengeluaran yang harus dibayar. Nah, ini bisa dijadikan sebagai satu paragraf ya. Jadi paragraf yang pertama atau sebagai paragraf pendahuluan. Nah, begitu ya kira-kira pembahasan ya berdasarkan hasil pekerjaan kalian. Nah, semoga kalian bisa mengambil ya informasi terkait dari penjelasan tadi, dan jangan lupa untuk melanjutkan membuat paragraf berikutnya untuk paragraf yang kedua, ketiga, dan keempat. Kalau bisa bagus sekali misalkan kalian bisa menyelesaikan semua isi esai sampai dengan penutupan pada hari ini. Miss Vina tunggu sampai dengan jam 1 siang ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan karena pandemi masih belum berakhir. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Vina tunggu sampai jam 1 siang ini.